Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran IPA tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Kemarin, minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detail tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Disimak ya, dicatat hal-hal penting yang ada di video ini. Ya, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kalau manusia itu berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, hewan itu secara generatif atau vegetatif, dan tumbuhan secara generatif atau vegetatif. Jadi kalau generatif itu secara kawin, kalau hewan secara kawin itu bisa berkembang biak melalui melahirkan atau vivipar, bertelur atau ovipar, dan bertelur dan beranak yaitu ovovivipar. Sedangkan tumbuhan kalau generatif itu ya melalui biji ya, kalau vegetatif itu secara alami atau buatan. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Perkembangbiakan tumbuhan. Ya, generatif itu secara kawin melalui biji ya, kalau vegetatif alami dan buatan. Ya, kalau secara generatif itu alat perkembangbiakannya ada bunga, kemarin sudah kita simak sama-sama ya. Nah, ini adalah bagian bunga. Ingat, kalau benang sari itu alat kelamin jantan dan putik itu alat kelamin betina. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Jadi, kalau ditanya bunga sempurna itu apa? Adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Benang sari itu berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan terdiri dari kepala sari. Nih, ini benang sari. Terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kalau putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Putik terdiri dari bakal buah, di sini ya bakal buah, bakal biji, tangkai putik, dan kepala putik. Nah, ini adalah kepala putik, ini tangkainya, ini bakal buah dan bakal bijinya. Bagaimana terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan itu yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, dari asal serbuk sari yang didapati oleh bunga, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Ya, kalau penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tapi masih satu famili. Anak-anak harus hafal ya tentang penyerbukan ini. Jangan sampai salah, yaitu penyerbukan sendiri di bunga itu sendiri, tetangga itu dalam satu pohon. Kalau penyerbukan silang berbeda pohon tapi masih satu jenis, sedangkan penyerbukan bastar itu sama sekali berbeda ya, tidak sejenis tapi masih satu famili. Ya, ini adalah jenis-jenis penyerbukan. Faktor penyebab penyerbukan adalah serangga, manusia, dan angin. Nih, proses penyerbukan yaitu serbuk sari bertemu dengan sel telur atau putik, terjadi pembuahan, menghasilkan buah dan bakal biji, kemudian menjadi tanaman baru atau tumbuhan baru. Ya, jadi tumbuhan baru itu tidak serta-merta langsung hidup, tapi adanya proses penyerbukan. Ya, ini anak-anak bisa lihat, ini contohnya ya.
kepala putik, di sini ada inti serbuk sarinya di sini. Jadi udah melakukan penyerbukan itu dia masuk terus menjadi bakal bunga di sini. Ya, ini adalah bagian bunga. Di tengah-tengah bunganya seperti ini. Nah, kemudian perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Ya, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Ingat, jadi kalau vegetatif alami ini dia alami, tidak ada bantuan manusia. Ya, macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragi, tunas, dan tunas adventif. Anak-anak harus ingat dan harus catat ya. Iya, contoh perkembangbiakan vegetatif alami nih umbi batang. Jadi umbi batang ini kan nggak punya bunga kan. Umbi batang ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang ujungnya menggelembung menjadi umbi. Ya, jadi ini adalah umbi batang. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Pada permukaan umbi batang, tumbuh sisik dan kuncup membentuk watak tunas. Contohnya kentang. Ya, jadi kentang ini berkembang biak secara alami, ya alami karena dia melalui tunas ya. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram atau akar serabut. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tuas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makan dari induknya. Nah, anak-anak bisa baca ya, ini siung nih. Umbi lapis. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar. Jadi ini akar sebenarnya yang membesar berisi cadangan makanan tumbuhan yang memiliki umbi akar tuh contohnya dahlia, wortel, lobak, singkong. Ya, pada singkong umbi akar tidak dapat berkembang biak karena tidak ada pangkal batangnya. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Jadi batang dan tumbuhnya itu berada di permukaan tanah semuanya. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendarat di permukaan tanah. Contohnya adalah antanan. Ya, tanaman anak-anak bisa lihat di internet contohnya seperti apa. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, dan tebu. Kemudian tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun seperti cocor bebek, dan tepi daun ini dapat tumbuh pada akar. Ya, ini adalah tunas adventif. Pengertian. Sekian dulu ya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan ke berikutnya. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu secara vegetatif itu hanya melibatkan satu induk tanpa melalui proses penyerbukan. Ingat, kalau vegetatif itu tanpa melalui proses penyerbukan, tapi melibatkan bagian tubuh tanaman sendiri untuk menghasilkan individu baru. Ya, jadi kalau vegetatif itu dia nggak tidak melakukan penyerbukan, tapi pakai bagian tubuhan itu sendiri untuk menghasilkan individu baru. Ya, ini tadi udah Ibu jelaskan kan, tunas adventif itu pada cocor bebek ini, sedangkan mencakok adventif itu vegetatif alami, mencakok itu vegetatif buatan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu kan ada dua, diingat-ingat ya, alami dan buatan. Jadi kalau
buatan itu dibantu oleh manusia. Kalau alam itu dia alami dengan menggunakan tanaman itu sendiri yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ya, jadi perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya itu mencangkok, ini mencangkok contohnya, dan stek batang. Ya. Ada juga merunduk. Merunduk itu lihat seperti tanamannya diambil dari bagian tanaman itu sendiri. Menyambung, mengenten, dan okulasi. Ya, mencangkok adalah mengupas kulit batang kambium secara melingkar hingga bersih, kemudian melapisinya dengan media tanah dan membungkusnya dengan sabut kelapa, ijuk atau plastik supaya tumbuh akar. Jika akar sudah muncul, akar yang kokoh, maka batang tersebut sudah bisa dipotong dan ditanam di tempat lain. Ya, ini tahap-tahap mencangkok, anak-anak harus ingat dan harus dicatat ya. Pertama, mengupas kulit batangnya secara melingkar, menyiapkan plastik. Anak-anak bisa lihat ya. Terus menutupnya dengan tanah atau ijuk, kemudian diikat. Teknik mencangkok yang efektif dan efisien ini setelah selesai dengan pengikat ini ya. Tidak semua tumbuhan dapat disangkok. Tumbuhan yang dapat disangkok adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh kayu dan memiliki lapisan kambium. Contohnya mangga, jeruk, nangka, belimbing, jambu air. Jadi yang ada kayunya ya di tanaman itu baru yang bisa disangkok. Contoh tumbuhan dapat cangkok ini. Kemudian keuntungan mencangkok adalah tanaman hasil cangkokan cepat berbuah, batang tidak terlalu tinggi, dan sifat tanaman hasil cangkokan sama persis dengan induknya. Ya, kalau kerugiannya, tumbuhan hasil cangkok akan kurang kokoh karena akarnya dangkal. Tingkat kematiannya sangat tinggi karena akarnya kan tidak terlalu kokoh ya, karena kan dia mencangkok dari tidak tumbuh dari tanah. Stek adalah menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar baru terlebih dahulu. Ya, jadi menanam bagian tumbuhan tanpa ada akarnya terlebih dahulu. Stek dibedakan menjadi 3 macam, yaitu stek batang, contohnya ketela pohon, tebu, dan sirih, stek daun, cocor bebek, begonia sansevieria, dan stek tangkai, contohnya kembang sepatu, mawar. Ini adalah contoh stek batang pada singkong. Nah, ini stek namanya, bukan cangkok ya. Jadi dia memotong batang itu sendiri terus ditancapkan keluar akarnya. Stek daun, jadi dia menggunakan daun. Nanti dari daun ini dia tumbuh akar juga. Nanti bisa dipindah tanam. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Jadi dia menggabungkan dua tanaman ya dalam satu batang sehingga keunggulan dari dua batang ini tumbuh, nanti dia lengkap ya, jadi sifat-sifat barunya lengkap. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah yang sekeluarga atau sefamili. Contohnya tuh tomat dengan terong-terongan, itu satu famili ya. Singkong karet dengan singkong biasa, itu masih sejenis. Famili itu artinya sejenis, masih satu keluarga. Contoh tumbuhan lain itu kopi, kembang sepatu, durian. Menempel atau okulasi, menempelkan mata tunasnya ditempelkan dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga. Ya, jadi mata tunas ini ditempelkan yang berbeda sifatnya, nanti akan tumbuh tumbuhan baru.
Pada dasarnya, tujuan okulasi yaitu menempel sama dengan tujuan mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Ya, jadi okulasi sama mengenten atau menyambung itu sama karena menggabungkan. Ya, tapi perbedaannya anak-anak bisa lihat tadi ya. Contoh tumbuhan yang bisa okulasi misalnya mangga, mangga mana lagi dan mangga arum manis. Bisa disambung ya. Jadi nanti hasil buahnya yang didapatkan tuh lebih manis karena gabungan dari kedua tumbuhan yang unggul. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, anak-anak catat, tidak hanya dicatat, anak-anak pahami materi yang Ibu jelaskan, karena ini materinya akan ada di ujian nasional nanti ya. Tetap semangat belajarnya, banyak-banyak membaca, banyak-banyak latihan. Semoga anak-anak akan sukses ke depannya. Di sini ada istilah ya. Yang buta huruf abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak dapat membaca, menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melupakan dan belajar kembali, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.